Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafendra, saya Fakultas Kehutanan, minat SHTI dengan NIM 23862. Di sini saya akan menjelaskan tentang panjang gelombang elektromagnetik pada penginderaan jauh. Tanpa berlama-lama lagi, mari cek video berikut ini. Cek kita. Gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan bagian spektrum yang kontinu. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh dua komponen magnetik serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Peran elektromagnetik dapat diketahui. Sumber utama energi dalam remote sensing adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak, sinar X inframerah, dan gelombang mikro. Jenis-jenis penginderaan jauh. Jenis-jenis penginderaan jarak jauh. Penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari disebut penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan termal, dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Kelemahannya adalah resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistematik sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor untuk direkam. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, namun juga dapat menggunakan spektrum tampak dengan tenaga buatan berupa laser. Jendela atmosfer. Pada gelombang elektromagnetik, penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer yang mempengaruhi tenaga elektromagnetik bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Jendela atmosfer sering digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Penginderaan jarak jauh bekerja dalam dua domain, yaitu domain spektral dan spasial. Apabila suatu luasan tertentu terdapat beberapa jenis benda, maka masing-masing benda akan memberikan pantulan dan pancaran elektromagnetik yang dapat diterima oleh suatu sensor. Dengan demikian, kehadiran suatu benda dapat dideteksi berdasarkan pantulan atau pancaran elektromagnetik asal karakteristik pantulan atau pancaran elektromagnetiknya telah diketahui. Setiap benda memiliki struktur partikel yang berbeda, baik mikro maupun makro. Perbedaan struktur ini mempengaruhi pola respon elektromagnetik. Oleh karena itu, pengenalan atas berbeda respon elektromagnetik tersebut dapat dijadikan landasan bagi pembedaan objek. Ilmu fisika membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas sekumpulan saluran dengan wilayah. Dan panjang gelombang elektromagnetik berbeda-beda tiap wilayah elektromagnetik dengan jumlah panjang gelombang tersebut. Inilah yang disebut dengan spektrum. Hektometer atau radiometer. Benda yang memberikan respon terhadap elektromagnetik yang mengenai suatu jenis-jenis lainnya dan dari suatu spektrum satu ke spektrum lainnya. Alat yang digunakan untuk mengukur sensor cahaya yang disebut dengan hektometer atau radiometer. Pada alat ini terdapat besarnya panjang gelombang yang dapat masuk melalui sistem lensanya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Izinkan saya menutupnya dengan pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.